Dunia sepak bola internasional kembali digemparkan dengan kabar kepindahan penjaga gawang andalan Timnas Indonesia. Maarten Paes kini telah memulai babak baru dalam karier profesionalnya dengan merapat ke raksasa Belanda. Kepastian mengenai transfer ini muncul secara resmi melalui pengumuman klub pada Senin malam waktu setempat. Klub legendaris Eredivisie tersebut mengonfirmasi kehadiran sang kiper melalui berbagai platform media sosial resmi mereka. Langkah strategis ini menandai kembalinya sang pemain ke tanah kelahirannya setelah lama berkarier di Amerika Serikat. Momen ini menjadi sangat emosional bagi Paes karena ia tumbuh besar dengan menyaksikan kejayaan klub ini. Kembali ke Belanda bagaikan sebuah siklus kehidupan yang kembali menemui titik pangkal kesuksesannya yang dulu. Rasa syukur pun terpancar jelas dari pernyataan yang ia unggah melalui kanal komunikasi pribadinya kepada publik. Sepak bola memiliki cara untuk berputar kembali ke titik awal. Tumbuh dewasa di Belanda, klub ini memiliki tempat khusus di hati saya. Hari ini, saya resmi menjadi pemain Ajax, kata Paes. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa dalamnya ikatan batin antara sang kiper dengan identitas klub barunya. Bagi pemain berusia matang ini, kesempatan membela tim besar Eropa adalah impian yang akhirnya menjadi nyata. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, melakukan kunjungan ke Eropa untuk memantau para pemain diaspora yang tengah membela klub mereka masing-masing. Sebelum terbang ke Eropa, John Hartman juga telah mengamati sejumlah pemain Timnas Indonesia di Super League. Hartman berkomitmen untuk mempelajari gaya bermain yang sesuai untuk Timnas selama beberapa bulan ke depan. Memahami kondisi tim menjadi langkah penting, terutama karena banyak pemain muda yang potensial namun kurang mendapatkan perhatian. Beberapa waktu lalu, Hartman mengunggah foto tengah berada di sesi latihan Borussia Mönchengladbach yang diperkuat oleh Kevin Dix. Setelah memantau Kevin Dix, John Hartman hadir langsung di Kras Stadium saat pertandingan melawan Go Ahead Eagles yang diperkuat Dean James. Setelah hadir langsung di Jerman dan Belanda, safari John Hartman masih terus berlanjut. Hartman masih terus mencari komposisi terbaiknya jelang debutnya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia di FIFA Series bulan Maret mendatang. Selain memantau pemain diaspora Timnas Indonesia, John Hartman beberapa waktu lalu juga menegaskan ingin mencari pemain diaspora baru. Bukan tanpa alasan, mengingat kehadiran para pemain level teratas di Eropa sangat dibutuhkan jika ingin bersaing di panggung dunia. Demi memuluskan rencana tersebut, Timnas Indonesia butuh diperkuat pemain yang berpengalaman menghadapi intensitas dan memiliki kecerdasan taktik di sepak bola internasional. Dunia sepak bola Indonesia kembali kedatangan kabar menarik. Setelah banyak nama pemain keturunan Belanda muncul ke permukaan, kini giliran Laurin Ulrich, seorang gelandang muda berdarah Jerman Indonesia yang menyita perhatian publik. Laurin Ulrich diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Meski lahir dan besar di Jerman, darah merah putih tetap mengalir dalam dirinya, sehingga membuka peluang baginya untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, meski baru berusia 20 tahun, Ulrich sudah tampil cukup impresif. Dari 6 laga yang dimainkan bersama Magdeburg di semua ajang, ia berhasil mencatatkan 2 assist penting untuk timnya. Selain berkarir di level klub, Ulrich juga punya rekam jejak mentereng di level internasional. Mengutip Transfermarkt, Ulrich pernah membela tim kelompok umur Jerman, mulai dari U16, U17, U18, U19, hingga U20. Hal ini membuatnya semakin berharga di mata Federasi Sepak Bola Jerman, bahkan hingga kini ia masih menjadi bagian dari skuad muda Der Panzer. Dalam sebuah wawancara di kanal resmi FC Magdeburg, Laurin Ulrich mengaku mengetahui bahwa banyak penggemar Indonesia yang menginginkan dirinya bermain untuk skuad Garuda. Ulrich tidak menutup kemungkinan untuk mengenakan jersey merah putih suatu hari nanti. Ia menekankan bahwa kesempatan itu bisa saja terbuka jika dirinya tidak dipanggil ke tim senior Jerman. Kehadirannya bisa menjadi tambahan tenaga besar bagi Timnas Indonesia, khususnya di lini tengah. Dengan usianya yang masih muda, kariernya masih panjang. Jika nantinya jalan ke Timnas Jerman senior tertutup, bukan mustahil Ulrich memilih membela tanah kelahiran kakeknya, Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Liga Belanda 2025-2027. Masuk sebagai pemain pengganti,
Jonathans menjadi sosok antagonis bagi Ajax Amsterdam setelah golnya memicu kebangkitan Excelsior untuk memaksakan hasil imbang 2-2 di Van Dongen en de Roo Stadion Minggu malam WIB. Ajax sebenarnya sempat berada di atas angin dan diprediksi akan menang mudah. Namun masuknya Jonathans di babak kedua mengubah alur pertandingan secara drastis, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi tim asuhan Fred Grim dalam persaingan memperebutkan posisi kedua klasmen. Memasuki babak kedua, performa Ajax mulai menurun dan menjadi ceroboh. Momentum ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Miliano Jonathans yang masuk dari bangku cadangan. Hampir dari sebuah situasi yang tidak terduga, Jonathans berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat sundulan maut setelah lepas dari pengawalan ketat Jordi Mokio di sisi kanan. Gol Jonathans benar-benar merusak mental bertanding para pemain Ajax. Hanya berselang 5 menit, Excelsior sukses menyamakan kedudukan melalui Artur Zagre yang melepaskan tendangan keras tanpa mampu dihalau kiper Vítězslav Jaroš. Skor berubah menjadi 2-2 dalam waktu singkat, membuat pendukung tuan rumah bergemuruh. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ajax gagal mencetak gol kemenangan meski sempat memasukkan Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dilaporkan segera terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan baru. Juru taktik asal Inggris itu pergi berburu bermodalkan dari Dirtek PSSI Alexander Zwiers. Hal itu dikatakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa John Hartman saat ini sudah memegang data deretan pemain keturunan potensial. Data tersebut diperoleh melalui riset mendalam dari jajaran kepengurusan PSSI, utamanya Alex Zwiers selaku direktur teknik yang memegang peranan vital dalam pengumpulan data pemain keturunan. Menurut Arya, langkah kerjasama John Hartman dengan Alex Zwiers ini merupakan warna baru dalam sepak bola Indonesia. Ini jadi bukti bahwa sistem yang berjalan sekarang jauh lebih terstruktur dibandingkan periode-periode sebelumnya. Rencana John Hartman ke Eropa sebenarnya sudah sempat diungkap oleh sang pelatih saat diperkenalkan. Ia mengatakan bahwa dirinya bakal ke benua biru pada Februari sebagai bagian dari upaya pemantauan. Kepergian Hartman ke Eropa juga bukan hanya mencari pemain baru, tapi juga untuk menemui pilar timnas Indonesia yang ada di Eropa. Ini langkah lanjutan selain dirinya aktif menyaksikan pertandingan Super League. Setelah itu saya akan mengunjungi mereka. Pada akhir Januari atau awal Februari 2026, saya akan ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, berbicara langsung, dan juga mencari pemain lain, jelasnya. Winger MacArthur FC Luke Vickery mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI. Ia pun membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Luke Vickery saat ini berstatus mesin gol MacArthur FC yang eksis di kasta teratas Liga Australia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luke Vickery mengemas 5 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Jika bersedia membela timnas Indonesia, Luke Vickery praktis menjadi tenaga tambahan bagi lini depan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan John Hartman, Luke Vickery dapat diandalkan sebagai winger kanan. Selain diperankan sebagai winger kanan, Luke Vickery dapat dimainkan sebagai winger kiri atau penyerang tengah. Jika Luke Vickery benar dinaturalisasi menjadi WNI, pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Mauro Zylstra berpotensi kesulitan tampil membela timnas Indonesia lagi. Rafael Struijk biasa mentas sebagai winger, posisi yang kerap ditempati Luke Vickery. Sementara Mauro Zylstra bisa gagal bersaing dengan Luke Vickery yang dapat diperankan sebagai penyerang tengah. Karena itu, menarik menanti gebrakan yang dibuat PSSI. Siapa pemain lain yang berupaya digaet selain Luke Vickery? Sesuai rencana, pelatih timnas Indonesia John Hartman mulai belusukan atau melakukan pemantauan terhadap pemain-pemain yang masuk radar tim nasional di Eropa, dimulai dari Kevin Dix dan Dean James. Hal itu diketahui dari unggahan John Hartman di story Instagram pada Senin dini hari WIB. Pada unggahan pertamanya, John Hartman memotret momen ketika dirinya memantau permainan Kevin Dix dalam latihan bersama klubnya Borussia Mönchengladbach. Di sisi lain, John Hartman juga mengunggah momen ketika dirinya memantau permainan Dean James dalam laga Liga Belanda pada Senin dini hari WIB. Dean James tampil di posisi bek kiri bersama Go Ahead Eagles dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Dean James mendapatkan rating 7,3 dalam laga ini berdasarkan penilaian dari Soccerway. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dijamin bahagia sebab pelatih 50 tahun ini mendapatkan penyerang tajam Eredivisie jelang timnas Indonesia turun di FIFA Series 2026.